seperti apa hal ini berpengaruh kepada okupansi hotel di Mandalika dan juga sekitarnya selama proses penyelenggaraan MotoGP berlangsung? Silakan Ibu Woli. Terima kasih Mbak. Untuk okupansi hotel selama MotoGP di Mandalika dan sekitarnya itu 100% okupansinya. Cuman di sini ada pergub yang menyatakan bahwa boleh menaikkan harga hotel dibagi 3 zona. 3 zona pertama yang ada di sekitar Mandalika. Mandalika itu boleh menaikkan 3 kali dari harga normal. Zona sekitar di luar Mandalika boleh menaikkan 2 kali dari harga normal. Dan istilahnya ada zona penyangga boleh menaikkan 1 kali dari harga normal. Gitu. Sementara itu okupansi hotel 100% kalau yang di Mandalika. Di luar Mandalika masih 90% di MotoGP yang kemarin di Mandalika. Oke, baik. Artinya sudah betul-betul terlihat begitu tadi dari tingkat okupansi dan juga tadi seperti apa dari price range yang juga diterapkan. Nah, mungkin saya akan ke Pak Heri begitu ya sebagai ekonom sendiri Anda melihat multiplier effect penyelenggaraan dari MotoGP terhadap perekonomian baik bagi para pelaku usaha maupun juga masyarakat setempat ini seperti apa sebetulnya Pak Heri? Iya, multiplier effect dari penyelenggaraan MotoGP ini kami pernah melakukan kajian ya, di mana multiplier effect-nya ini sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat dari komponen perputaran uang itu ada 2 aspek ya. Pertama, dampak perputaran uang yang disebabkan karena dampak langsung dan perputaran uang yang disebabkan karena dampak tidak langsung. Nah, dampak langsung ini terlihat dari bagaimana spending atau belanja katakanlah untuk penyelenggaraan MotoGP itu sendiri ya di area sirkuit ataupun di luar sirkuit, kemudian untuk biaya operasional ya, kemudian untuk pengeluaran atau belanja bagi para pengunjung ya, belanja untuk membeli tiket masuk, kemudian untuk akomodasi ya, hotel dan restoran ini dampak yang memang langsung. Nah, tapi setelah dampak langsung itu ada dampak tidak langsung atau dampak ikutannya, di mana ketika terjadi permintaan katakanlah tadi okupansi hotel sampai 100%, maka mereka juga akan memerlukan transportasi gitu untuk melakukan kegiatan katakanlah ya wisata atau untuk mobilitas mereka dari hotel ke area sirkuit Mandalika. Kemudian setelah itu tentunya mereka akan katakanlah membeli food and beverage ya, makanan, kemudian juga dampak ikutan lainnya mereka akan membeli produk UMKM yang ada di Lombok dan sekitarnya. Nah, ini juga kan merupakan dampak ikutan ya yang terjadi akibat adanya penyelenggaraan suatu event, dalam hal ini adalah MotoGP Mandalika. Jadi eh, ketika 2 tahun lalu itu kami pernah menghitung kalau misalnya tidak ada MotoGP itu pertumbuhan ekonominya itu hanya sekitar sebesar 4,46%, tapi ketika ada MotoGP itu langsung naik ya hampir 8%. Nah, artinya ini kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hampir 2 kali lipat. Nah, tentunya ini kita berharap ya dampak multiplier effect-nya ini tidak hanya terjadi dalam jangka pendek, tetapi juga bagaimana bisa menstimulus ekonomi di Lombok dalam jangka yang cukup lama seperti itu. Dengan hal ini mungkin kita fokus untuk sektor-sektor yang menjadi turunan begitu ya. Tadi kan ada industri perhotelan, kemudian juga ada industri lainnya begitu. Tapi yang menjadi fokus dari multiplier effect dari penyelenggaraan MotoGP ini sendiri juga seperti apa sebetulnya Pak Heri? Iya, ada banyak sektor yang terdampak secara langsung, di mana sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan penjualan ya seperti itu. Pertama dari sektor makanan minuman, ya kemudian sektor akomodasi, ya hotel dan restoran, jelas itu yang paling terdampak langsung. Kemudian juga sektor-sektor industri kecil menengah ya yang disediakan oleh UMKM di sana dengan berbagai macam produk, mulai dari souvenir ya dalam bentuk misalnya katakanlah produk pakaian ya dan sejenisnya. Ini jelas mereka terdampak langsung ya mengalami peningkatan penjualan yang
katakanlah di luar hari biasa, di luar dari biasanya. Kemudian juga sektor transportasi yang jelas ini juga mengalami peningkatan permintaan ya karena banyaknya pengunjung tentu akan membutuhkan transportasi yang cukup banyak. Bahkan di penyelenggaraan MotoGP sebelumnya itu ketersediaan alat transportasi itu malah kurang sehingga harus didatangkan dari luar daerah. Nah, ini yang juga menjadi tanda bahwa multiplier effect itu tidak hanya terjadi di sekitar area sirkuit Mandalika ya, tapi juga sampai ke luar kota Lombok Tengah itu sendiri ya, luar Kabupaten Lombok Tengah itu sendiri, sehingga ini juga akan menstimulus ya para pelaku usaha untuk berbondong-bondong ya datang untuk ikut serta dalam melakukan katakanlah penyediaan produk-produk yang tentunya akan mengalami peningkatan permintaan di area area Mandalika seperti itu. Nah, ini yang tentu perlu dijaga. Namun demikian tadi saya sepakat dengan Bu Woli, jadi memang perlu ada masyarakat ya pengunjung ini perlu lebih aware ya terhadap kasus-kasus tadi ada oknum-oknum yang memang mengambil kesempatan gitu ya kesempatan mereka akan mengambil keuntungan yang sedemikian rupa itu di luar batas kewajaran di saat-saat ada event seperti ini dan itu masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi ya seperti itu. Ini yang memang menjadi kendala ya karena kita kan di sini tidak hanya di negara ASEAN tidak hanya Indonesia saja sebagai penyelenggara MotoGP tapi juga ada Malaysia, ada Thailand. Nah, tentu para penonton MotoGP ini apalagi yang cukup setia gitu ya, yang cukup menggemari dengan olahraga ini, tentu mereka akan membandingkan ya biaya-biaya kalau misalnya mereka nonton di Mandalika itu secara total akan mengeluarkan berapa. Kemudian mereka akan membandingkan kalau misalnya mereka nonton di Malaysia atau di Thailand. Nah, tentu ini juga menjadi faktor penentu daya saing ke depannya seperti itu.